Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki pada bab yang kedua, yaitu unsur cerita fantasi atau teks imajinasi. Kali ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Nah, cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam arul normal. Kemudian teks cerita fantasi ini pada dasarnya termasuk dalam kategori teks narasi yang merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian maupun peristiwa. Ciri umum sendiri dari cerita fantasi yang pertama adanya keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Kemudian ide cerita terbuka. Yang ketiga menggunakan berbagai latar seperti menembus ruang dan waktu. Dan ada tokoh yang tidak biasa atau unik. Kemudian bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata, dan yang terakhir bahasa yang digunakan bervariasi. Kemudian kita masuk ke unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Kemudian pada yang tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan sifat yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut memiliki kesaktian tertentu. Kemudian untuk unsur intrinsik berikutnya ada penokohan. Nah, penokohan ini dibagi menjadi 3 ya. Ada protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Untuk protagonis ini karakternya yang baik ya. Kemudian untuk antagonis ini wataknya jahat. Dan untuk tritagonis ini tokoh pembantu atau penengah baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Tapi misalnya tokoh dari sahabatnya tokoh utama begitu ya, bukan dia sebagai pembantu, namun dia sebagai penengah. Lanjutnya yang keempat, alur. Jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang kelima ada latar. Latar ini adalah tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita atau peristiwa. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan ketiga. Untuk sudut pandang orang pertama itu adalah aku, saya, maupun kami. Kemudian untuk sudut pandang orang ketiga, kata ganti nama tokoh ialah dia, ia, juga, bisa juga mereka. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa sendiri digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi bahasa sehari-hari. Kemudian ada amanat. Setiap cerita pasti ada amanat, yaitu pesan moral atau nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Setelah kita memahami unsur intrinsik cerita fantasi, sekarang kita akan mencoba menentukan unsur intrinsik pada cerita fantasi kekuatan ekor biru Nagata. Tapi sebelum itu silahkan kalian buka terlebih dahulu buku paket kalian pada halaman 45-47. Nah, setelah membaca, kita akan bahas bersama-sama ya. Pada cerita kekuatan ekor biru Nagata, yang pertama ini memiliki tema pertempuran dalam berjuang membela tanah air. Kemudian terdapat tokoh. Nah, ada tokoh utama dan pendamping. Yang pertama tokoh utamanya adalah Nagata. Kemudian tokoh pendampingnya Dewi Kabut, Semut, Rayap, para tikus, dan pasukan serigala. Dan yang ketiga terdapat penokohan, ada protagonis dan antagonis. Untuk protagonis ada Nagata,
yang mempunyai sifat pemberani, bijak dalam mengambil keputusan. Kemudian ada Dewi Kabut yang mempunyai sifat suka membantu. Dan ada semut, rayap, dan para tikus. Kemudian untuk antagonis ada pasukan serigala. Ini mempunyai sifat serakah dan sombong. Kita lanjut pada alur. Nah, alur sendiri pada cerita kekuatan ekor naga biru, alurnya maju. Untuk latar ada latar waktu hari itu. Pada kalimat hari di mana pasukan Nagata berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Kemudian ada latar tempat. Ini terdapat pada Pulau Tanamado. Kemudian latar suasana menegangkan dan berakhir mengharukan. Kemudian 6. Gaya bahasanya menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang sendiri adalah orang ketiga. Yang ke-8 ada amanat. Amanat dari cerita kekuatan ekor naga biru Nagata adalah jangan putus asa dan merasa takut dalam memperjuangkan sesuatu yang kita miliki. Dan yakinlah tidak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil selama kita berada dalam kebenaran. Nah, untuk tugas kalian, tugas harian 1, kalian bisa buka halaman buku paket 47. Nah, tugas kalian adalah tentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi yang berjudul Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Paham ya? Kalian bisa mengerjakannya di LMS. Nah, kita lanjutkan pada jenis cerita fantasi. Ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada fantasi total. Nah, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata atau hanya rekaan pengarangnya saja. Kemudian ada fantasi sebagian atau irisan, berisi cerita yang sebagian merupakan imajinasi pengarang dan sebagian mengambil dari kehidupan nyata. Kemudian ada jenis cerita fantasi yang berdasarkan latar cerita. Ada fantasi sezaman, ada fantasi lintas waktu. Untuk fantasi sezaman, ini terjadi pada satu zaman atau satu masa, yakni masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang atau futuristik. Untuk fantasi lintas waktu berisi cerita yang terjadi pada 2 zaman, yakni cerita masa kini dengan masa lampau dan masa kini dengan masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita mempelajari ada cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Nah, kalian simak ya pada teks cerita kekuatan ekor biru naga. Ini termasuk kategori cerita fantasi total. Alasannya karena pada kisah kekuatan ekor biru Nagata, seluruh tokoh, latar waktu maupun tempat, serta peristiwa yang akan diceritakan tidak terjadi pada dunia nyata. Seluruh cerita ini merupakan imajinasi pengarang. Kemudian pada Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari, pada kategori cerita fantasi sebagian atau irisan, ini latar tokoh waktu maupun tempat serta peristiwa ini sebagian terdapat di dunia nyata ketika cerita beralih pada Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, Mahesa Suro dan Lembu Suro dari legenda Gunung Kelut, Saarce si Putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan Sri Ratu yang dijuluki setan merah. Cerita menggunakan tokoh yang tidak terdapat di dunia nyata. Nah, selanjutnya jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Nah, pada cerita kekuatan ekor biru Nagata, kategori latar waktu sezaman, ini alasannya karena pada cerita fantasi kekuatan ekor biru naga ini
berkisah pada satu zaman atau waktu saja, yaitu pada zaman Nagata memimpin pertempuran di Tanah Moro. Kemudian pada cerita Anak Rembulan, kategori latar lintas waktu masa kini dan masa lampau. Ini alasannya karena pada cerita Anak Rembulan, Nono yang sedang berlibur di Wulingi, tempat tinggal Mbah Sastro di masa kini, kemudian cerita beralih ke zaman penjajahan Belanda di masa lampau. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini mengenai unsur cerita fantasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menceritakan kembali isi cerita fantasi yang kita dengar maupun kita baca. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.